Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Arfanani. Di lab kali ini yang berjudul Use Ansible to Automate Installing a Web Server. Di lab kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi Ansible agar dapat berkomunikasi dengan web server. Lalu kita akan membuat sebuah playbook yang akan digunakan untuk mengotomatisasi instalasi Apache Web Server. Kita juga akan membuat playbook yang dikustomisasi untuk menginstal Apache dengan instruksi-instruksi tertentu. Oke, di lab kali ini kita cukup menjalankan satu virtual machine saja, yaitu debug virtual machine. Oke, langsung ke part 2. Nah, di virtual machine saat ini, di virtual machine itu sudah terpasang beberapa alamat IPv4 dummy yang akan kita gunakan untuk simulasi dari lab kali ini. Nah, kita mengkonfigurasi Ansible untuk menggunakan salah satu alamat IPv4 dummy sebagai web server lokal. Oke, lalu untuk mengecek IPv4 dummy, kita pergi ke terminal. Oke, kita buka terminal. Lalu kita masukkan perintah IP address. Nah, di sini terdapat beberapa IP dummy-nya. Di sini ini merupakan IP dummy yang akan kita gunakan untuk web server ya. Oke, setelah itu di step 2 kali ini langsung ke step 2. Nah, secara default di virtual machine yang kita pakai, yaitu di virtual machine itu server SSH-nya itu masih dinonaktifkan. Nah, di sini terdapat cara untuk mengaktifkan server SSH. Oke, kita buka terminal. Nah, kita masukkan perintah sudo systemctl start SSH. Nah, ini sudah. Untuk mengetahui cara bagaimana kita tahu server SSH-nya itu aktif atau tidak, kita cukup masukkan perintah begini. Kita ganti startnya dengan status. Nah, ini akan muncul beberapa informasi bahwa SSH kita sedang aktif. Oke, ini aktif. Oke, setelah itu di sini terdapat sebuah note di virtual machine yang kita pakai ini sudah terinstall SSH Pass dan SSH Server. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi. Oke. Terus ke step 2 ke step 3 kita akan membuka Ansible directory di VS Code. Oke, di sini saya sudah membuka Ansible directory. Oke, sudah. Lalu ke step 4. Di sini kita akan mengedit Ansible inventory file. Oke, di poin A, open the host file. Kita buka host file di Ansible Apache directory, di dalam directory Ansible Apache. Lalu kita tambahkan beberapa script ini.
kita masukkan ke dalam host file. Oke, kita copy dulu, lalu kita buka, langsung kita buka lewat sini, file, lalu kita paste di sini. Kalau Ctrl S, oke, sudah. Nah, yang kita masukkan tadi itu adalah sebuah kredensial dari VM yang kita pakai, yaitu Devac VM. Kredensialnya yaitu usernya adalah Devac dan passwordnya adalah Cisco 123. Terus IP address yang kita gunakan juga IP address dummy. Nah, ini IP address dummy yang berjalan di interface dummy 0. Oke, selanjutnya ke step 5, kita akan mengedit ansible.cfg. Di Ansible Apache subdirectory open the ansible.cfg. Kita dapat menghapus komen dan menambahkan beberapa baris yang ada di bawah ini. Oke. Nah, file ansible.cfg ini itu untuk memberitahu Ansible di mana menemukan file inventory dan mengatur beberapa parameter default. Di sini ada variabel inventory yang mengarah ke directory beserta file kita menyimpan file inventory gitu. Atau kalau di sini namanya adalah file host. Itu kita bisa sebut sebagai inventory. Oke, kita langsung copy. Lalu kita buka Visual Studio Code dan buka Ansible. Kita Ctrl V, lalu kita benahi. Oke, kita Ctrl S lalu kembali ke lab. Oke, setelah itu di part 3, kita akan memverifikasi komunikasi dengan web server lokal. Kita dapat memverifikasi bahwa Ansible dapat mengirimkan perintah ke web server lokal. Oke, pada langkah 1 kita akan gunakan modul ping untuk memverifikasi bahwa Ansible dapat melakukan ping ke web server. Kita menggunakan modul ping Ansible untuk memverifikasi komunikasi dengan perangkat yang terdaftar dalam grup web server pada file inventory host kita. Oke, di sini kita copy. Ini kita masuk ke Ansible Apache dulu. Lalu kita paste di sini.
Apakah kita perlu copy semua ini? Oke, kita kurang spasi di sini. Ntar agak lama. Oh, ini kita perlu rapikan dulu. Oke, ini kita perlu rapikan dulu ya, spasi-spasinya masih kurang. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil di sini. Sukses ya. Jadi ini mengarah ke sini ya, mengarah ke IP dari web servernya. Sini. Oke, selanjutnya jika ada beberapa perangkat yang terdaftar dalam grup server pada file inventory host Anda, output akan menampilkan informasi serupa untuk setiap perangkat. Oke. Kita mungkin coba aja. Ini kan masih satu perangkat kan? Masih satu host lah. Di sini kita coba dengan IP yang berbeda. Oke, sebelum itu kita lihat IP address-nya dulu. Titik 2.
Lalu kita coba ping sekali lagi. Oh, sorry, ini belum kita ubah. Oke, kita lakukan ping. Nah, maka akan muncul dua output ya, dua respon di sini. Yang pertama IP 2.3 dan yang kedua 2.2. Oke, kita hapus yang 2.2. Kita clear dulu. Lalu untuk step kedua, yaitu kita akan menggunakan modul comment untuk memverifikasi komunikasi Ansible dengan web server. Oke. Gunakan modul comment Ansible untuk memverifikasi komunikasi dengan perangkat dalam grup web server pada file inventory host Anda. Pada contoh ini Anda mengirimkan argumen -a bin echo hello world untuk meminta web server lokal merespon dengan hello world. Oke, kita coba di sini. Kita Ctrl Shift V, terus kita benahi di sini. Kita enter. Oh, nah, oke, berhasil ya. Web servernya merespon dengan hello world. Oke, selanjutnya ke part 4. Kita akan membuat Ansible playbook untuk otomatisasi install web server. Kita akan membuat dua Ansible playbook di sini. Playbook yang pertama itu akan mengotomatisasikan tes echo yang telah kita lakukan pada bagian sebelumnya. Terus, bayangkan ketika kita sedang mengaktifkan 100 web server sekaligus, grup web server yang berada di file host tadi ya. Web host akan mencantumkan semua informasi yang diperlukan untuk setiap web server. Kemudian kita dapat menggunakan sebuah playbook sederhana untuk memverifikasi komunikasi dengan semua web server tersebut hanya dengan satu perintah. Nah, pada playbook kedua, kita akan membuat dan mengotomatisasikan instalasi perangkat lunak
di web server Apache, perangkat lunak web server Apache. Nah, begitu kita langsung ke step pertama. Kita akan buat Ansible playbook untuk menguji grup web server kita. Nah, pada langkah ini kita akan membuat sebuah Ansible playbook untuk menjalankan perintah echo yang sama. Oke, kita buat file YAML terlebih dahulu dengan nama tes apache playbook.yaml. Lalu kita tambahkan informasi berikut ke file tersebut. Pastikan kita menggunakan indentasi YAML yang benar. Setiap spasi dan tanda hubung sangat berarti atau case sensitif. Kita mungkin kehilangan beberapa format jika menyalin atau menempel. Oke, kita langsung salin lalu kita perbaiki indentasinya. Tes apache playbook.yaml. Kita buat file di sini. Tes apache playbook.yaml. Lalu kita buka. Kita Ctrl V di sini. Kita perbaiki indentasinya. Host web server terus task name. Kurang lebih begini. Oke, kurang lebih begini. Kita punya satu plate dan kita punya satu tas. Oke, setelah itu kita ke step 2. Oke,
ke step 2, yaitu kita akan menjalankan playbook untuk menguji web server kita. Oke, kita jalankan menggunakan perintah Ansible playbook, lalu diikuti dengan nama filenya, dengan opsi V, lalu diikuti dengan nama filenya. Oke. Ansible playbook, lalu opsi V verbose, lalu diikuti dengan nama filenya. Nah, kita enter. Oke, tidak ada yang gagal. Oke, selanjutnya ke step yang ketiga, yaitu kita akan membuat Ansible playbook untuk menginstal Apache. Di Visual Studio Code kita buat file baru di direktori Ansible Apache dengan nama install apache playbook.yaml. Lalu kita tambahkan script di bawah ini berikut. Script berikut kita cukup kopas di sini. Nah, ini terus nanti kita rapikan. Oke, pertama kita copy dulu saja. Bisa. Kita itu dulu aja. Kita buat filenya dulu aja.
Oke, selesai. Kita tinggal ini belum handlernya. Oke, sudah. Kita langsung ke step yang keempat. Kita akan memeriksa Ansible playbook yang sudah kita buat. Oke, ini adalah sebuah penjelasan ya. Nah, di host web server itu mengacu pada grup perangkat web server dalam file inventory host kita yang tadi kita buat. Lalu playbook ini akan dijalankan untuk semua perangkat dalam grup ini. Itu seperti kita memberikan sebuah list perangkat yang akan kita konfigurasi gitu. Itu adalah fungsi dari file inventory. Lalu become, yes, ini itu keyword become mengaktifkan eksekusi perintah sudo yang memungkinkan task seperti menginstal aplikasi. Oke. Terus apt ini adalah modul apt, digunakan untuk mengelola paket dan instalasi aplikasi di Linux. Lalu handler ini mirip seperti task, tetapi tidak dijalankan secara otomatis. Handler dipanggil oleh sebuah task. Perhatikan bahwa task enable mode reward memanggil handle restart Apache. Sampai memanggil restart Apache. Oke. Kita langsung ke step yang kelima, yaitu kita akan menjalankan playbook untuk menginstal Apache. Kita kayak yang tadi ya, kita gunakan opsi verbose. Lalu pertama kali Apache diinstal di VM Anda, task install Apache 2 membutuhkan waktu antara 30 detik hingga beberapa menit tergantung pada kecepatan internet. Oke, kita langsung jalankan. Kita panggil Ansible playbook, lalu opsi verbose, lalu nama filenya, enter. Kita tunggu sebentar.
ini terdapat error request handler ini Apache Toast. The request handler Apache 2 was not in either the main handler list of listening. Oke. Tags enable mode rewrite. Bentar, oh iya. Ini harusnya di sini ya. Iya. Ini restart Apache-nya harusnya di sini. Ini memanggil handlernya, jadi handlernya error. Begitu. Oke, kalau gitu kita coba jalankan ulang. Tunggu sebentar, kita tunggu. Oke. Tidak ada error. Ini oke-nya 3 dan violet-nya 0. Oke, selanjutnya ke step yang ke-6 yaitu verify Apache has been installed. Use the following command to verify that Apache is now installed. SQ to quit. Oke, kita coba cek apakah Apache sudah berhasil diinstal. Kita ke ya, sudo systemctl pada status apa C2 ya lagi. Nah, ini aktif. Taki untuk quit. Coba Apache 1 ada enggak? Tidak ada. Oke, kita buka the Chrome web browser and enter the IPv4 address for your new server. Oke, 2.3. Kita buka web server untuk mengetes apakah web servernya berjalan. 2.0.2.3. Wah ya, sudah berjalan. Apache 2. Oke, langsung ke part 5. Part 5 kita akan menambahkan opsi ke Ansible Playbook untuk Apache Web Server. Dalam environment production, instalasi default Apache biasanya dikustomisasi dengan
fitur-fitur tertentu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Ansible Playbook dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas konfigurasi ini juga. Pada bagian ini kita akan mengustomisasi playbook dengan menentukan agar server Apache menggunakan nomor port yang berbeda. Pada langkah pertama kita akan membuat playbook untuk menginstal Apache dengan opsi tambahan. Oke, di Visual Studio Code buat file baru di direktori Ansible Apache dengan nama install Apache option playbook.yaml. Oke, lalu tambahkan script berikut. Oke, kita coba terlebih dahulu, kita buat file baru, install Apache option playbook, install Apache, install Apache option .yaml, install Apache option playbook. Play ini, lalu kita copy, ini lumayan banyak, jadi kita harus benerin cara biar agar tidak satu baris. Oh, ini kan satu baris, biar kopinya enggak satu baris. Karena nggak apa-apa, kita benerin satu-satu.
Oke, lalu bawahnya line file, terus notify. Cek PSP listen 80. Oh, yang ini ya. 90 line. Cek personal device, restart Apache. Lalu name, name Apache virtual host on port 80. Apache virtual host on port 80. Kita enter, lalu this set for default tecom virtual host dulu. Terus state present notify, enter di sini notify, restart Apache to handler, restart Apache service name Apache state start.
Ini habis virtual host di reject. Virtual host ini pasti kali. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya playbook ini itu mirip dengan playbook sebelumnya dengan tambahan 2 task yang membuat web server mendengarkan atau listen pada port 8081 sebagai ganti port 80. Jadi yang sebelumnya itu listen hanya dengan port 80, tapi sekarang server itu listen dengan port 8081. Terus modul line in file digunakan untuk mengganti baris yang ada di dalam file etc apache to port.config dan etc apache site available bla bla bla. Anda dapat mencari dokumentasi Ansible untuk informasi lebih lanjut dengan modul line in file. Mana line in file ini? Oke, selanjut ke step yang kedua. Step 2, periksa dua file yang akan dimodifikasi oleh playbook. Tampilkan file etc apache port config dan bla bla bla. Perhatikan bahwa web server Anda saat ini listen pada port 80. Berarti kita buka ini ya. Oke. Ini kita copy. Lalu kita ke VS Code, lalu kita Ctrl V di sini. Nah di sini ya memang listen di 80. Lalu ini apa ini? If modul, SSL modul, listen 443 dan lain sebagainya. Lalu kita cek di sini. Nah ya, virtual host listen di 80. Oke, step ketiga kita akan run Ansible playbooknya. Kita nggak bisa pakai opsi verbose ya. Coba balik ke sini, Visual Studio Code, lalu kita clear dulu. Kita panggil Ansible playbook, lalu diikuti dengan nama filenya apache handler. Name ada yang error. Oke. Mungkin kita
kita ini aja, mungkin indentasinya yang error. Kita coba sekali lagi, sama. Offending line appear to be. Oke, kita cek dulu di ini. Ini errornya di error bentuk Facebook line 20 kolom 7 but my WSW depending exact. Apa yang error? Start Apache. Coba lagi. Oke, kita belum tambahkan ini di handlernya, mungkin harusnya nggak usah ya. Harusnya nggak usah, tapi kita coba. Oke, masih sama. Name restart Apache. Restart Apache tool service dengan Apache state Apache. Oke, masih sama permasalahannya. Oke, kita coba sekali lagi. Mungkin kita cek dulu.
Oh iya, ini masih oke. Coba jalankan sekali lagi. Oke. Coba jalankan sekali lagi. Oke, bisa ya. Ini karena mungkin masalah ininya ada masalah, cuma masalah spasinya sama indentasinya keliru saya. Oke, di sini sudah berhasil semua. Lalu kita coba cek ininya. Oh, bentar. Nah, kita berubah dari 80 menjadi 80 81. Lalu satunya lagi. Oke, listen di 80 81. Oke, sudah berhasil. Oke, verify that Apache has been bener kan? Oke. Verify that Apache has been installed. View, oke, sudah. Notice that the playbook modified this file to listen on port 8081. Oke, sudah kita verify dan memang sudah berubah dari 80 ke 8081. Oke, selanjutnya di poin B kita buka browser terus masukkan IP yang tadi, namun kali ini kita tentukan 8081 sebagai nomor port untuk melihat halaman web default Apache 2. Oke, jadi IP-nya sama kayak yang tadi, tapi kita perlu memasukkan port. Kita coba tanpa memasukkan port di sini. Oke, nggak bisa ya. Kita perlu memasukkan port terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja untuk lab kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.